Ibu Indah. Waalaikumsalam Pak Gustaf. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Gustaf, hari ini menyenangkan sekali. Luar biasa ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita waktu Ibu Indah menelpon saya beberapa waktu yang lalu, hari ini kita akan melakukan percakapan ya tentang program yang akan Ibu Indah laksanakan di SMA Negeri 6 Seluma ini. Betul gitu ya. Nah, apa program yang ingin Ibu Indah kembangkan dalam 3 bulan atau 6 bulan yang akan datang? Dalam waktu 3 bulan sampai 6 bulan ke depan, begini ya Pak, sekolah kita ini sudah memiliki aset ahli komputer yang memadai, kemudian juga siswanya juga sudah terbiasa dengan IT. Jadi apa salahnya kalau dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan ini saya ingin mencoba menerapkan asesmen berbasis CBT, Pak. Oke. Jadi pembicaraan kita pada hari ini adalah ingin mengembangkan asesmen berbasis CBT, gitu ya. Baik. Apa tujuan yang ingin Ibu Indah dapatkan atau apa yang ingin Ibu Indah capai dari melaksanakan program asesmen berbasis CBT itu? Yang pertama, saya ingin setidaknya ya Pak, kalau saya terapkan asesmen berbasis CBT, maka dampak yang luar biasa itu pada efektivitas dari asesmen tersebut. Karena bisa ya mengurangi anggaran, itu salah satunya. Gitu. Efektivitas ya. Ya. Kemudian yang kedua, sekolah kita ini kan berbasis lingkungan, Pak. Jadi dengan saya melakukan mencoba asesmen berbasis CBT ini, setidaknya salah satu visi sekolah kita tercapai. Baik, tadi Ibu Indah bilang dari penjelasannya bahwa salah satu yang ingin dicapai itu adalah efektivitas. Bagaimana nanti Ibu Indah bisa mengukur keberhasilan dari efektivitas itu? Hal yang bisa saya lakukan untuk mengukur efektivitas tersebut apabila pelaksanaan asesmen berbasis CBT ini dapat berjalan 100%, Pak. Artinya ya ketika pun ada kendala, sedikitlah kendala yang mungkin terjadi. Jadi memang benar-benar sekolah ini bisa menerapkan asesmen berbasis CBT, Pak. Ya, kita mulai dari SDM di dalam lingkungan sekolahnya, yaitu gurunya, kemudian juga kita harus identifikasi kesiapan muridnya juga, Pak. Jadi kalau semua itu bisa berjalan seiringan dan kemudian lancar, ya artinya CBT tersebut berlangsung di akhir semester tersebut tanpa kendala, saya rasa itu merupakan capaian saya ketika menjalankan program tersebut. Oh iya, baik. Selama ini asesmen di sekolah kita itu berbasis apa? Masih berbasis kertas, Pak. Jadi masih berbasis kertas. Masih kertas semuanya. Baik. Kalau masih berbasis kertas itu ada kelemahan-kelemahan tidak? Ya jelas, Pak, ya. Apa saja kelemahan-kelemahan yang didapat dari berbasis kertas itu? Ya, kelemahan-kelemahan ketika kita berbasis kertas. Yang pertama, ya kita harus, saya ya pribadi ini dan guru-guru juga ya tidak terlepas dari anggaran ya, Pak, ya. Anggaran ya. Jadi ketika kita mengubah skemanya dari asesmen berbasis kertas ke asesmen berbasis CBT, ini besar sekali dampaknya. Mulai dari kita bisa melihat anggaran yang digunakan itu bisa lebih dirampingkan ya, Pak. Kemudian pemahaman, jadi mau tidak mau pemahaman guru dan siswa tentang IT itu akan lebih baik, Pak. Baik. Luar biasa ya. Jadi kalau kita menerapkan CBT dibandingkan dengan berbasis kertas, itu akan banyak keuntungan. Benar. Ya, baik. Nah, untuk menjalankan asesmen yang berbasis CBT itu, apa saja yang harus Ibu Indah siapkan? Yang pertama yang saya siapkan, ya. Yang pertama saya identifikasi kekuatan sekolah, Pak. Oh begitu. Ya, dari aset manusianya, artinya dari guru-gurunya. Jadi guru-guru kita ini kan alhamdulillah ya, Pak, 90% itu
itu sudah terbiasa menggunakan IT dalam penilaian. Jadi ada beberapa guru menggunakan quizzes misalnya Pak. Jadi untuk membantu proses penilaian di kelas mereka sudah menggunakan itu. Nah kemudian selain SDM dari guru tersebut, saya juga harus melihat kematangan dari fasilitas sekolah Pak. Bila mana ini kan Pak, bila mana ada beberapa guru yang tidak memiliki laptop atau laptop rusak, itu kita harus backup Pak. Kemudian untuk siswa, jadi identifikasi dulu ke siswanya, berapa siswa yang memiliki Android gitu ya Pak. Kemudian ketersediaan komputer di sekolah, apakah bisa membackup siswa kita ketika siswa kita mengalami kendala. Nah kemudian selain hal-hal tersebut yang saya gali, kemudian bagaimana juga guru tersebut mempersiapkan diri untuk memahami ya Pak. Jadi kan tidak semua guru ini paham nih dengan aplikasi ya, Google Form gitu ya. Jadi kita memberikan alternatif nih kepada guru-guru nih aplikasi apa yang mau dipakai gitu. Jadi kita sepakati dulu. Aplikasi apa yang akan digunakan dalam asesmen nanti. Nah, sepertinya itu Pak mungkin yang akan saya identifikasi dulu. Oke, itu ya yang harus dipersiapkan untuk menjalankan asesmen yang berbasis CBT gitu ya. Benar. Oke. Nah, yang saat ini ya, apa saja dukungan-dukungan yang sudah ada atau sarana pendukung yang sudah ada di sekolah kita ya saat ini yang sudah ada Pak? Pertama sarana pendukung kita yang sudah ada, saya rasa komputer di sekolah kita sudah cukup banyak Pak. Itu yang pertama. Oke, sudah cukup banyak ya komputernya ya. Yang kedua hasil dari rapat dengan wali murid. Jadi wali murid ini mendukung Pak sepenuhnya. Artinya ketika wali murid mendukung, jadi mengizinkan dan menyediakan Android ya sebagai salah satu alat yang akan digunakan dalam CBT ini Pak. Oke, jadi itu ya yang ini ya. Terus apa saja yang akan menjadi kendala ketika nanti CBT itu diterapkan di sekolah kita? Nah yang pertama ini kendalanya kita ini jaringan Pak. Oh jaringan. Ya jaringan. Jadi untuk ketersediaan wifi sekolah, ya. Itu akan Pak, agak sulit ya menampung mengakses ya penggunaan akses dari semua siswa. Jadi memang kita perlu berkoordinasi lagi dengan orang tua ketika fasilitas sekolah wifi-nya tidak bisa digunakan 100% ya Pak ya. Artinya ya nggak semua terakomodir Pak. Siswa kita kan ada hampir 1.000 orang Pak. Jadi hampir 1.000 gini ya? Iya Pak, hampir 1.000 orang. Jadi sementara kapasitas kita kan nggak sampai sebanyak itu ya internet wifi yang tersedia untuk mengakomodir kebutuhan anak. Ya itu perlu saya pikirkan Pak. Jadi saya berkoordinasi dengan orang tua dulu bagaimana kedepannya kalau CBT ini dilaksanakan ya dukungan orang tua minimal pulsa ya pakai data untuk digunakan anak selama kegiatan CBT itu. Nah kemudian Pak ini Pak, kita ini kendala di kabupaten ini lampu Pak. Oh listrik maksudnya ya? Iya, listrik kita suka padam Pak. Oh jadi listrik suka mati? Iya. Kalau listrik mati dampaknya apa? Kalau listrik mati dampaknya Pak kita kan BTS kita tuh otomatis ya. Jadi sering ketika listrik mati. Jadi BTS kan tetap mati Pak biasanya. Jadi sinyal hilang. Terganggu Pak, iya kan? Nah itu kendala yang kita hadapi. Jadi nanti itu perlu dipecahkan Pak, perlu dipikirkan sama-sama bagaimana ketika kita menghadapi hal tersebut, apakah akan ada penjadwalan ulang atau apakah apakah jadwalnya mundur, itu mesti dipikirkan bersama-sama. Nah, kita masuk ke yang lebih spesifik gitu ya, asesmen berbasis CBT itu kan merupakan hal baru nantinya untuk tahun pelajaran yang ini ya. Nah, bisa minta tolong bagaimana Ibu Indah bisa menjelaskan langkah-langkah dari awal sampai nanti pasca pelaksanaan asesmen berbasis CBT itu.
tempuh ya ketika menjalankan program ini. Yang pertama koordinasi ya, artinya baik, koordinasi ya, ya. itu pertama Pak. Jadi sebenarnya kalau koordinasi yang langkah pertama itu sudah saya ambil ketika rapat komite dengan wali murid. Nah itu sudah saya sampaikan bahwa sekolah akan melakukan CBT. Nah kebetulan alhamdulillah orang tua murid mendukung ya. Nah setelah orang tua murid mendukung, ini adalah langkah besar bagi saya mengajak guru-guru yang ada di sekolah ini membuat skema kegiatan yang akan kita lakukan, yang perlu kita persiapkan. Jadi saya memanggil dulu wakil kurikulumnya, jadi wakil kepala sekolah yang kurikulum, kemudian stafnya, kemudian juga kita kan di sekolah tuh ada bagian ini ya Pak, yang IT ya Pak ya, jadi tim IT sekolah. Jadi di mana saya mau mengambil mereka untuk mengidentifikasi kekuatan yang mungkin bisa menjadi peluang untuk menggunakan menjalankan program berbasis asesmen berbasis CBT ini Pak. Jadi kita gali kekuatan. Nah kemudian setelah kami gali kekuatan Pak, langkah selanjutnya dapat nih teridentifikasi kekuatan kita. Nah ketika kita teridentifikasi kekuatan kita, baru saya bersama dengan tim di sekolah mengadakan rapat besar Pak. Nah di dalam rapat besar tersebut saya meminta guru-guru dan yang lainnya ya Pak ya, menyampaikan hal-hal yang bisa menginspirasi. Ya Pak, jadi hal-hal mungkin yang bisa menginspirasi ketika kita melakukan CBT ini. Jadi kan tidak semua guru tuh Pak, tidak memiliki pengetahuan, tidak seperti itu kan Pak. Semua guru itu punya pengetahuan, cuma mereka jarang mengemukakan ya di depan umum. Jadi kita menggali inspirasi, ide-ide yang mungkin bisa disampaikan dan atau pengalaman mereka. Mereka kan ada yang dari sekolah lain baru pindah ke sekolah kita, ada guru penggerak nih Pak, gitu ya. Nah jadi kita gali inspirasi mereka, ada ide-ide baiknya atau praktik baiknya untuk mendukung keterlaksanaan ini. Nah kemudian setelah itu kita akan mencapai kesepakatan Mbak. Nah jadi di mana kesepakatan itu bahwa semua yang ada di sekolah harus terlibat di dalam pelaksanaan CBT ini. Jadi dukungan ya. Jadi kita sama-sama akan beraksi. Jadi setelah kita merencanakan, kemudian kita mulai aksi Pak. Jadi semua guru dan yang ada di sekolah, semua unsur terlibat langsung di dalam kegiatan tersebut. Nah kemudian refleksi dong Pak. Refleksi ya. Jadi setiap kegiatan itu setiap stepnya harus ada refleksinya. Gitu. Oke, baik Bu Indah, luar biasa ya. Jadi kalau saya tidak salah menangkap, tidak semua kawan-kawan guru kita di sekolah ini punya kemampuan yang sama dalam bidang IT. Gitu ya. Nah, bagaimana langkah Bu Indah untuk dapat menerapkan asesmen berbasis CBT ini semaksimal mungkin, sedangkan ada beberapa atau sebagian kecil dari kawan-kawan kita itu yang belum terlalu menguasai IT gitu. Nah jadi ini saya harus push mereka ya, teman-teman guru yang IT-nya masih terbatas. Kita kan punya Kombel Pak. Iya dong, kita punya Kombel Pak. Jadi kita punya Kombel dan kita punya SDM yang bagus tuh, guru-gurunya tidak semuanya tidak bisa gitu kan. Jadi guru-guru yang kompeten di dalam IT melalui kegiatan Kombel ini, mereka memberikan bantuan teknis ya terkait pembuatan soal-soal berbasis CBT tadi Pak. Jadi mereka memang nanti kita laksanakanlah kegiatan mentoring ataupun tutor sebaya untuk membantu teman-teman yang mengalami kendala sebelum action. Ya, sebelum tindakan dilakukan Pak. Baik, luar biasa. Saya selaku pengawas dari SMA Negeri 6 Suluma ini mengapresiasi dari program yang akan Ibu Indah laksanakan ini. Semoga nanti berjalan dengan lancar, walaupun ada kendala, bukan merupakan kendala yang berarti. Begitu. Nah, luar biasa percakapan kita pada kesempatan kali ini. Nah, kapan kita akan melakukan percakapan sesi refleksi atau kalibrasi terhadap program yang Ibu Indah ceritakan tadi? Baik Pak, jadi kita bulan depan
bisa apa? Karena kan kita nih bulan akan depan ya, gitu ya. kita kan ada ini apa ya, somatik bulanan. Oh gitu. Ya, kita coba dulu di somatik bulanan Pak. Bagaimana hasil dari kegiatan tersebut ketika somatik bulannya bisa dicapai gitu ya, dengan sesuai dengan ini kita, tujuan kita, maka ya untuk hal yang pertama kita bisa lanjutkan kegiatan coaching kita ketika kita sudah mencoba asesmen tersebut di asesmen atau apa di somatik bulanan Pak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan agar bisa kita melaksanakan rencana kita untuk melakukan percakapan sesi refleksi atau kalibrasi nanti Ibu Indah ya. Oke, baik. Dari percakapan kita pada kesempatan kali ini, apa kesimpulan yang bisa Ibu Indah tarik? Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah saya percaya diri sekarang Pak. Saya percaya diri. Yakin ya? Iya, semakin mantap untuk mencoba menerapkan asesmen berbasis CBT ini, karena ini adalah hal yang sangat didukung sekali dengan pencapaian visi sekolah, yaitu peduli lingkungan Pak. Gitu. Dengan langkah-langkah yang sudah saya paparkan tadi Pak. Jadi saya sekarang merasa yakin bahwa kedepannya 6 bulan kegiatan tersebut sukses Pak. Baik, luar biasa ya. Saya rasa kita cukupkan sampai di seluruh percakapan kita untuk kesempatan kali ini Bu Indah ya. Mudah-mudahan kita sehat, sekali lagi di sesi berikutnya kita bisa ketemu. Saya mungkin langsung pamit nih karena ada kegiatan yang harus dilakukan untuk hari ini. Terima kasih Bu Indah ya. Baik, assalamualaikum Bu Indah.